Cinta seringkali disebut-sebut tak memiliki batas. Bagaimanapun tingginya tembok penghalang akan bisa diruntuhkan dengan kekuatan cinta. Namun, bagaimana jika penghalang cinta itu adalah dua dunia yang berbeda? Malam ini, aku akan menceritakan padamu berbagai kisah tentang pernikahan gaib dua dunia. Pada bulan Oktober 2014 lalu, publik dihebohkan dengan kabar sebuah pesta pernikahan yang disaksikan oleh 4.000 tamu. Pesta pernikahan ini berlangsung nyaris seperti pernikahan biasanya. Sang mempelai pria mengenakan pakaian adat Jawa, sama seperti pernikahan pada umumnya. Bukan karena usia sang mempelai pria yang sudah parubaya, namun yang membuat banyak orang bertanya-tanya, di manakah sang mempelai perempuan? Mempelai pria ini Mbah Prawoto Mangun Baskoro. Ia menyatakan sedang menikah dengan perih bernama Setiowati, yang tak lain adalah seorang abdi dari masa kerajaan Majapahit. Para Setiowati digambarkan memiliki kemiripan dengan R.A. Kartini. Namun, yang berbeda sebab sebagai peri, Setiowati bisa berubah wujud dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Awal mula pertemuan keduanya ketika pria yang akrab disapa Mbah Kodok ini tengah tidur pulas. Ia mengaku Setiowati mendatanginya di alam mimpi dan menyatakan protes dan marah sebab sebelumnya Mbah Kodok membuang kotorannya di sungai. Setelah meminta maaf, pria asal Solo ini lantas meminang Setiowati dengan tujuan agar bisa menjaga alam bersama-sama. Dari pernikahan ini, Mbah Kodok mengaku telah dikaruniai 2 orang anak kembar bernama Joko Samudro dan Sri Parwati. Sungguh aneh, tapi begitulah adanya sebuah kepercayaan. Namun, ternyata menikahi makhluk gaib bukanlah hal baru di Kalimantan. Meski sempat membuat geger masyarakat pada akhir Februari 2017 lalu, namun ternyata itu adalah hal yang sudah biasa terjadi. Hanya saja, biasanya pernikahan gaib yang terjadi di sana tidak begitu dipublikasikan. Dan baru kali ini, sebuah undangan pernikahan antara pernikahan gaib dan Pangkal Lima Burung yang merupakan tokoh mitos legendaris yang dipercayai sebagai tokoh pelindung dan pemersatu suku Dayak Kalimantan dengan seorang titisan Nyi Roro Kidul bernama Sri Baruno Jagat Prameswari dari Merapi di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Jadwal pernikahan keduanya berlangsung pada tanggal 28 Februari 2017 di Rumah Damang, Kepala Adat Kecamatan Katingan, Isae Judae. Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah Isae Judae ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pernikahan gaib ini. Kisah ini bermula ketika seorang perempuan datang ke rumahnya dan menyampaikan maksud untuk mencari tokoh adat, menyatakan bahwa ia sebagai utusan dari Sri Baruno Jagat Prameswari yang telah menerima pinangan Pangkal Lima Burung dari Kalimantan di Jawa Tengah. Kedatangan Nyonya Retno sendiri adalah untuk mengatur acara pernikahan sesuai tata cara adat Kalimantan hingga selesai. Sayang, tidak ada foto yang terpublikasikan dari pelaksanaan acara ini. Selanjutnya, ada pernikahan gaib yang nyaris terjadi antara manusia dan makhluk gaib. Kisah ini bermula ketika seorang pria bernama Suprapto ini sedang berjalan sendiri ke pasar malam. Di sana, ia tiba-tiba bertemu dengan seorang perempuan yang lugu dan menarik hati bernama Sri. Keduanya pun memutuskan untuk berpacaran, saling berkabar, dan sesekali bertemu untuk berjalan bersama. Hingga pada akhirnya, keduanya memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Namun, betapa kagetnya Suprapto dan keluarga ketika akan berkunjung ke rumahnya untuk melamar Sri. Yang mereka temukan hanyalah sumur tua di bawah pohon. Dan setelah berkonsultasi pada dukun, terungkaplah bahwa Sri memang bukan manusia biasa. Ia merupakan perwujudan dari seorang istri
dari Kiai Sekar Gadung Kenongo yang hidup 900 tahun lalu bernama Nyai Dewi Sri. Seram juga ya. Tak hanya orang biasa, pernikahan gaib juga pernah dijalani seorang publik figur, Mbak Yu, paranormal yang disebut-sebut sebagai pengganti Mama Lauren ini, mengaku telah menikah sejak 9 tahun dengan jin yang berwujud ular saat ia berusia 33 tahun. Sosok suami ular gaib dari paranormal yang sering muncul di TV ini disebut-sebut memiliki bentuk yang aneh. Ia memiliki kaki berwarna keemasan dan ada jengger ayam di bagian kepalanya. Mbak Yu mengaku pernah merasa marah dengan takdir yang ia terima. Ia sempat ingin menikah dengan pria normal, namun kemudian menyadari bahwa jalan hidupnya tak lagi bisa berubah. Ia juga membantah tuduhan orang-orang tentang kesuksesan yang ia raih semata-mata berkat suami gaibnya. Mbak Yu mengaku kesuksesan yang ia raih saat ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan suaminya, sebab ia memang adalah seorang pekerja keras sejak dulu. Tak hanya di Indonesia, pernikahan mistis ternyata juga kerap terjadi di Amerika Serikat, terutama di kalangan penganut Mormonisme. Mereka percaya bahwa pernikahan bersifat abadi selama hidup dan setelah hidup. Jadi, orang yang sudah meninggal pun tetap bisa melangsungkan upacara pernikahan dan diikuti oleh keturunan orang yang meninggal dan dilakukan di tempat ibadah Oza. Di Sudan pun ternyata ada kepercayaan jika ada seorang pria meninggal dunia tanpa keturunan lelaki, kerabatnya akan menikahi istri pria yang telah meninggal itu. Namun arwah sang pria ini akan tetap dianggap sebagai ayah yang sah. Pernikahan gaib ini dilakukan untuk mengamankan garis keturunan pria tersebut dan sekaligus mengamankan harta keluarga. Terdengar aneh, tapi itulah faktanya. Mari kita berpindah ke Perancis. Di sini juga ada aturan yang membolehkan seseorang menikah dengan seseorang yang telah meninggal. Syaratnya adalah orang itu memang benar-benar yakin akan menikah dan telah mendapatkan izin dari pihak keluarga, baik dia maupun yang telah meninggal. Dan permohonan pernikahan itu langsung diajukan kepada presiden. Aturan ini telah diperkenalkan sejak masa kekuasaan Napoleon. Lalu, pada 2 Desember 1959, Presiden Perancis kala itu bernama Charles de Gaulle mengunjungi daerah bencana bendungan jebol yang menewaskan 423 orang. Salah seorang perempuan datang memohon pada presiden agar ia bisa menikah dengan tunangannya yang ikut tewas dalam bencana ini. Permohonan itu pun dikabulkan, dan sejak itu ada banyak orang yang melakukan pengajuan yang sama. Membingungkan juga ya jika dibayangkan.